seberapa efisienkah, seberapa cepatkah Adobe Photoshop CC dengan fitur terbarunya. Di sini kita akan mencoba fitur terbaru dari Adobe Photoshop CC dalam hal mengganti latar. Kita akan gunakan seperti apa dia bisa mengganti latar foto ini dengan cepat. Kita akan memilih latar di New Adjustment Layer seperti biasa. Kita memilih pada Solid Color untuk menentukan warna apa yang kita pilih, dan kita kembali ke background, Ctrl J pada keyboard, Ctrl Shift kurung kurawal ya untuk membuat dia menjadi ke atas. Dan di sini ada bantuan fitur terbaru dari Adobe Photoshop CC 2021, dan fitur ini juga dimiliki oleh Adobe Photoshop CC 2020. Cuman ada sedikit perbedaan hasil ya, dimana di Adobe Photoshop CC 2021 itu lebih presisi ya dalam menilai objek yang mana yang akan diseleksi. Di sini dia cukup mudah, masuk saja ke Selection, Subject, dan kita tinggal menunggu hasilnya. Bam, dia sudah menentukan objek yang mana yang terlihat, dan ini cukup ya, cukup baik. Oke, di sini kita akan zoom sedikit dengan menekan Ctrl Spasia seperti biasa, dan di sini kita akan memperhalus. Ini kita modify dulu selectionnya, kita berikan dia contract ya, kita berikan dia contractnya sekitar 1 atau 2 untuk bisa mengikis sedikit ke dalam. Di sini saya gunakan 1 saja biar tidak terlalu banyak, dan kita akan mencoba untuk membuat dia lebih halus di smooth. Sobat bisa memilih angka yang berapa saja. Sini kita menggunakan angka 4. Oke, untuk mempermudah kita dalam mengembalikan filenya nanti atau mengotak-atik kembali, di sini kita mengambil seleksi ini dengan menggunakan Add Layer Mask, dan hasilnya langsung terpotong. Di sini mungkin terlihat sangat mudah karena kali ini foto yang kita edit tidak memiliki ujung pada rambut. Oke, sebagai sampel kedua kita menuju kepada foto berikutnya. Kali ini kita akan melihat seberapa baik fitur itu mampu melihat seleksi pada rambut pada foto yang ini ya. Di sini kita seperti biasa, kita dulu memilih warna latar, mungkin kita arahkan sedikit agak berubah saja lah ya. Di sini kita lebih membuat dia lebih mudah sedikit biar tidak terlalu aneh itu pas fotonya, dan oke saja. Oke, seperti biasa Ctrl J dan Ctrl Shift kurung kurawal tutup ya, untuk mengangkat fotonya naik ke atas dan paling atas. Oke, di sini kita masuk saja ke select seperti biasa, subject, kita tinggal menunggu hasilnya, dan bam, ini sudah terlihat seleksinya. Oke, di sini kita bisa mengecek area mana saja kemungkinan yang akan gagal seleksi. Ya, untuk daerah ini oke. Ini sedikit ya ujungnya, nanti akan kita benahi. Kemudian ini oke, dan oke, pada lambang ini terdeteksi dia akan memotong seperti ini. Nah, di sini Photoshop menganggap ini sebagai latar, nanti juga kita akan kembalikan atau benahi. Oke, daerah telinga ya sedikit kurang presisi di sini, dan ini sedikit. Oke, bantuan Photoshop untuk mengambil seleksi secepat ini mampu menekan waktu kerja kita lebih efisien, lebih cepat maksudnya ya. Dan di sini seperti biasa kita mengambil seleksi menggunakan Add Layer Mask. Oke, sudah ya terlihat. Oke, nah kalau kita langsung menangkap seperti tadi, ini kita lihatnya rambut masih ada jarum-jarumnya ya, terbilang sudah sedikit berkurang, namun terlihat masih enak lah, masih aman lah. Oke, untuk daerah yang tadinya ini telinga bisa kita kembalikan. Kita masuk ke sini, pastikan dulu layer yang kita aktifkan ada pada max-nya. Oke, di sini kita bisa menggunakan iris tool ya. Oke, ini iris tool. Nah, prinsip kerjanya di sini untuk mengembalikan gambarnya, pastikan warna putih ada di bawah. Kita putar saja di sini atau menekan X pada keyboard juga boleh. Klik ini juga boleh. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal ini untuk membesarkan gunakan kurung kurawal buka atau tutup ya. Oke, di sini tinggal kita poles saja daerah yang mana, telinga sebelah juga seperti itu. Oke, cukup membantu ya. Ini bisa mempercepat, ini tekan shift untuk memberikan
efek garis lurus seperti ini, tekan shift, tekan shift, tekan shift, boleh. Oke, di sini saya besarkan saja untuk mempercepat. Oke, tadi sedikit di daerah sini. Dan dengan bantuan Photoshop Selection, kita putar ya, karena di sini kita akan hapus, kita putar hitam yang ada di bawah. Oke, di sini tekan shift saja untuk mempercepat. Oke. Nah, ini hasilnya. Fitur terbaru dari Photoshop CC 2021 ini sedikit mengambil seleksi yang lebih mendekati target objeknya dan mampu mengambil seleksi terbaik pada rambut. Menurut saya ini sangat membantu bagi sobat ya yang suka mengedit, membuat pas foto, percetakan maupun pemula juga bisa di sini menggunakan Adobe Photoshop CC 2021. Komputer yang digunakan sekarang ini adalah Core i3 generasi ke-9, namun masih lemah di sisi memori. Di sini saya menggunakan memori 8 GB dan Photoshop ini cukup menguras memori sangat banyak. Kalau kita sudah semakin banyak mengedit, maka memori kita akan semakin terkuras. Ya, mengingat fungsinya dan fitur-fitur terbaru dari Photoshop 2021 akan kita bahas ke next part video kita ya. Di sini cukup sekian bagi sobat yang mau latihan. Foto-foto ini saya sertakan di link ya, di link deskripsi juga. Rata-rata untuk sebuah pas foto dieksekusi ya di mungkin di 4x6 atau 3x4 dan 2x3. Intinya di sini dengan ukuran segitu dengan hasil presisi seleksi seperti ini sudah cukup baik untuk bisa dicetak. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi teman yang baru bergabung. Dukung channel kami karena di sini kita masih baru menuju ke angka 400 subscribernya ya. Dan kita perlu dukungan sobat untuk bisa bantu subscribe dan like, komen, juga bisa share video kami, dan see you next video.